Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Diba, mahasiswa Perbankan Syariah semester 6 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah arbitrase syariah. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang pengertian arbitrase, dasar hukum, tujuan arbitrase, dan perbedaan arbitrase syariah. Baik, untuk lebih lanjut kita simak penjelasan setelah ini. Arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrare, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral, sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat. Dengan begitu dapat disimpulkan, arbitrase adalah suatu proses penyelesaian di antara para pihak yang membuat perjanjian untuk menunjuk seorang atau lebih sebagai arbiter untuk memutuskan perkara yang sifat putusannya adalah final dan mengikat. Dasar hukum arbitrase tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, ada asas-asas yang berlaku dalam arbitrase, yaitu yang pertama ada asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Kemudian ada asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri. Kemudian ada asas limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan atau bisnis dan industri atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Dan yang terakhir, ada asas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka. Kemudian tujuan arbitrase. Tujuan dari arbitrase ini untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase juga dilakukan untuk menghadirkan kerukunan antar pihak yang saling melaporkan agar terciptanya kesepakatan melalui langkah musyawarah serta menyelesaikan perselisihan secara damai antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian. Menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan antara arbitrase konvensional dan arbitrase syariah. Arbitrase konvensional dan arbitrase syariah atau tahkim memiliki tugas dan tujuan yang sama, yaitu berperan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian kerjasama. Adapun perbedaan keduanya yaitu terletak pada tata cara penyelesaian, kemudian lembaga yang menangani dan landasan hukum yang menjadi acuan proses arbitrase tersebut. Salah satu contoh perbedaannya yaitu arbitrase konvensional, penyelesaian sengketanya melalui Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Sedangkan arbitrase syariah, penyelesaian sengketanya melalui Lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.